Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala penyertaan dan anugerahnya kepada kita selalu. Kami akan menyampaikan penegasan Warta Jemaat Minggu 25 Oktober 2020 yang bertepatan dengan Hari Reformasi dan Bapak GKI. Selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat GKI Pangarinah dan juga kepada warga jemaat yang berasal dari luar GKI Pangarinah yang saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 25 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2020 dan ulang tahun pernikahan di bulan Oktober 2020. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara sekalian diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam pelayanan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah di Gereja Pangarinah, selama masa pandemi COVID-19, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Bahwa pelaksanaan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah wajib menggunakan protokol kesehatan. 2. Bahwa jumlah warga jemaat dan keluarga yang hadir dalam gereja dibatasi hanya untuk 100 orang saja, sehubungan dengan pembatasan jarak, tempat duduk. Penerapan ketentuan-ketentuan tersebut merupakan upaya BPH Majelis Jemaat GKI Pangarinah untuk tetap melaksanakan pelayanan, secara khusus pelayanan nikah, namun tetap mengutamakan protokol kesehatan COVID-19. Kolekte kebaktian minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKI Pangarinah setiap hari kerja, yaitu Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai dengan 12 WIB, atau dapat juga melalui Bank Kalteng atas nama GKI Pangarinah dengan nomor rekening 10202020288823 dan bukti setor atau transfer mohon disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKI Pangarinah. Demikian penegasan Warta Jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara sekalian, diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan diri kita bersama seluruh anggota keluarga di rumah, selayaknya kita akan beribadah di dalam gereja. Dan kita memasuki ibadah Hari Reformasi dan Bapak GKI yang akan dilayani oleh Pendeta Herni Mayati STH dengan tema Beritakanlah Injil. Salam, jemaat terkasih, selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang telah memimpin dan menuntun gerejanya melintasi zaman, serta memperbaharui gereja untuk menyadari fungsi perannya supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Panggilan gereja adalah memberitakan keselamatan bagi semesta. Kiranya selalu berkobar dalam hati umat percaya dan menjadikan kita sebagai jemaat misioner. Hari ini persekutuan kita adalah dalam rangka
perayaan Hari Reformasi Gereja sekaligus merayakan Hari Bapak GKE dengan subtema Beritakanlah Injil. Melalui kedua perayaan ini, kita berharap tri panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani semakin dinyatakan di tengah dunia, terutama ketika saat ini dunia menghadapi masa yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyikan pujian baginya dari pelengkap Kidung Jumat nomor 105, bait pertama dan ketiga. Gereja bagai bahtera.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing yang berbunyi demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah mempercayakan kabar keselamatan itu disampaikan melalui gerejamu di sepanjang zaman. Berkatilah seluruh umat yang mempercayaimu di dunia ini, yang teraniaya karena namamu, yang terus memperbarui diri ke arah kesempurnaan Bapa. Kami percaya kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang telah menyelamatkan kami di bumi dan di surga kelak. Pada hari ini juga kami memohon, berkatilah kiranya semua kaum Bapa dalam fungsi dan peran yang ditentukan oleh Allah baginya sebagai imam di tengah keluarga, pemimpin dan pemberi nafkah, mampukan mereka untuk menjadi teladan supaya seisi rumahnya mengenal namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran terhadapnya. Karena dalam kelemahan daging, kita dosa berkuasa. Dalam kehidupan keseharian, kita sering melupakan kebenaran Allah dan lebih suka mendirikan kebenaran sendiri, serta memaksakan kehendak. Oleh karena itu,
saya memberikan kesempatan kepada jemaat sekalian untuk berdoa secara pribadi, untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengakui bahwa sebagai tubuh Kristus dalam bergereja, kami melupakan bahwa panggilan kami di tengah-tengah dunia ini adalah untuk membangun persekutuan umat yang sedang melangkah bersama sebagai anak-anak, sebagai arak-arakan, di mana kami seharusnya saling memperhatikan dan peduli, baik sebagai persekutuan GKE maupun dalam persekutuan Ogemene bersama gereja di seluruh dunia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami seringkali gagal menghadirkan gereja yang seharusnya menghadirkan damai di bumi. Kami terdiam dan seakan tidak mampu berbuat karena kerasnya persoalan yang dihadapi, terutama pada saat yang teramat berat menimpa kehidupan sesama manusia. Karena penderitaan akibat pandemi COVID-19, persoalan ekonomi, bencana alam, perseteruan dan perselisihan, serta kejahatan yang semakin meningkat, serta kelalaian kami berjuang merawat dan memelihara bumi. Karena itu kami mengaku dengan segenap hati. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami seringkali bahwa hidup bersama dengan orang bukan seiman, dengan kebinekaan seharusnya merupakan perekat yang menyatukan untuk saling menghormati dan menghargai. Sebagai orang tua, secara khusus sebagai seorang bapak, kami mengaku seringkali melupakan kehendak Tuhan. Bagaimana kami seharusnya mengasihi istri dan anak-anak, menjadi gembala sehingga dapat memimpin seisi rumah kami kepada keselamatan dan jalan yang benar, memberikan rasa aman serta mencukupkan keperluan rumah tangga, serta memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa permohonan kami, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi setiap orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam Ulangan 34 ayat yang pertama sampai 12 dengan perikop kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari daratan Moab ke atas gunung Nebo.
yakni ke atas puncak Pisga yang ditentangkan Yerikho. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan Lebab Yordan, lembah Yerikho, kota pohon korma itu sampai Yuar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkan-nyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur, dari kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Yesus meminta, bergandengan tangan, puji namanya. Angkatlah tanganmu, hormati Yesus. Yesus ada, Yesus hidup selamanya. Dilahirkan ke dunia ini, Dia sang penebus dosa kita. Mari puji Dia, haleluya. Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah kita. Tersorak-soraklah memuji namanya, bertekuklah kita, masyurkan namanya. Angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku.
Mari puji Dia, haleluya. Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah kita. Bersorak-soraklah memuji namanya, bertekuklah kita masyhurkan namanya. Terpuji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku. Bersorak-soraklah memuji namanya, bertekuklah kita masyhurkan namanya. Angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku, yang menjadi benteng hidupku. Baik, saudara, Bapak, Ibu, sidang jemaat Tuhan, sampailah kita ke pemberitaan firman Tuhan yang hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-46. Namun sebelumnya marilah kita bersama untuk merendahkan diri, kita berdoa, kita meminta pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman saat ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih
Karena begitu besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami diberikan kekuatan kesehatan, kami dijaga, kami dipelihara. Bahkan dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan dalam hidup ini, kami dilimpahi berkat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan bersama untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dan sertai kami Tuhan, agar kami mampu untuk memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar firman yang Engkau katakan kepada kami pada hari ini, sungguh-sungguh kami pahami, kami mengerti, bahkan kami jalani di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sertailah seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini mengikuti ibadah minggu saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan mengurapi mereka, dan Tuhan menuntun untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Oleh dan di dalam Yesus Kristus, hamba-Mu juga memohon penyertaan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-46, yang merupakan dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Hukum yang terutama dan perikop yang kedua adalah hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruhkan di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saat ini saudara berada yang mengikuti siaran atau ibadah secara online Gereja GKE Pangarinah Palangkaraya saat ini. Kami mengucapkan selamat bertemu kembali dan selamat beribadah. Walaupun Gereja GKE Pangarinah Palangkaraya masih tetap melakukan ibadah secara online. Dan harapan kami bahwa ini tidak akan menyurutkan niat dan semangat kita untuk tetap beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita berdoa
Semoga segala sesuatu yang terjadi pada saat ini cepat berlalu dan kita dapat kembali untuk berkumpul bersama di rumah Tuhan ini, di gedung gereja GKI Pangarinah ini untuk beribadah bersama-sama secara tatap muka. Baik Bapak Ibu yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini nas kita berbicara tentang hukum yang terutama. Membaca dari nas yang diperhadapkan untuk kita pada saat ini, ada inti yang diperbincangkan di dalam nas kita adalah kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini juga kita bersama-sama memperingati Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis dan juga Hari Reformasi. Nah, berkaitan dengan itu ketika kita melihat nas ini, kasih merupakan inti dari pemberitaan Injil hari ini. Ketika kita melihat tema beritakanlah Injil. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang kasih, kasih adalah sesuatu yang mendasar sebenarnya dalam hidup kita manusia ini. Semua orang butuh kasih dan mengasihi. Bahkan tidak hanya manusia, seluruh makhluk hidup, termasuk juga hewan dan tumbuhan. Kita bisa bayangkan, saudara, ambil contoh tumbuhan. Ketika kita menanam satu tanaman atau tumbuhan, kita tanam kemudian kita tinggalkan. Apakah tanaman itu akan tumbuh dengan baik? Tidak, saudara. Tanaman akan butuh perawatan. Tanaman akan butuh pemeliharaan. Tanaman juga butuh belayan dan kasih dari pemiliknya. Dia akan tumbuh dengan baik. Bisa kita buktikan dalam kehidupan kita setiap hari, saudara. Hewan. Saudara, ketika saudara memiliki piaraan hewan, entah itu kucing, entah anjing, itu yang biasa terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Binatang ini biasanya sangat mengenal tuannya. Dan secara spesifik lagi, dia tinggal di satu keluarga. Binatang itu pun tahu betul siapa yang paling mengasihi dia. Yang sering membelai, memberikan perhatian. Piaraan kita itu akan tahu. Entah ia kucing atau anjing. Nah, karena itu saudara, bahwa kasih itu adalah sesuatu sebenarnya mendasar, yang paling mendasar dalam hidup semua makhluk. Semua makhluk membutuhkan kasih dan dikasihi dan mengasihi dalam kehidupan ini. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memperhatikan bacaan yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini, ada satu perbincangan yang menarik untuk kita telaah dengan baik. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Yang menarik, saudara, adalah pertanyaan dari ahli Taurat ini. Ini ahli Taurat, saudara. Ia menanyakan kepada Yesus. Kenapa dia bertanya? Mungkin kita bisa menjawab dalam ayat yang ke-35. Bertanya untuk mencobai dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, mereka bertanya, dan pertanyaan ini
adalah sesuatu yang sebenarnya lucu. Mereka pertanyakan kepada Yesus, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Saudara, ahli Taurat, ini ahli Taurat saudara, orang Farisi khususnya, orang bangsa Yahudi pada umumnya sangat memahami apa itu Taurat dan apa yang menjadi dasar dari hukum Taurat itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara, Yesus mengatakan ini, itu sebenarnya berkaitan dengan sema orang Israel. Sema atau sebuah pengakuan orang Yahudi tentang kepercayaan mereka. Itu terambil, saudara, dari kitab Perjanjian Lama di dalam Ulangan pasal 6, ayat yang keempat hingga ayat yang keenam yang berbunyi demikian. Ini sema orang Israel dan ini menjadi dasar dalam Taurat orang Yahudi. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tidak mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tetapi Yesus kemudian langsung menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara, karena Yesus tahu betul apa yang ingin dikatakan oleh mereka tentang hukum Taurat itu. Ketika Yesus mengatakan, hai orang Israel, Tuhan itu adalah Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Saudara-saudara, ini menjadi celah sebenarnya bagi ahli Taurat untuk berkata kepada Yesus bahwa apa yang dikatakan ketika Yesus mengatakan Tuhan itu Esa, ada satu pertentangan bagi mereka. Esa tunggal. Mereka akan mengatakan, kenapa Yesus mengatakan ia adalah anak Allah? Tetapi hal itu sebenarnya tidaklah penting. Allah itu Esa, itu diketahui oleh semua orang, saudara. Allah itu maha kuasa. Allah itu luar biasa, tidak terbantahkan oleh setiap orang. Tetapi yang ingin dikatakan di dalam seluruh hukum Taurat itu adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Karena inti dari hukum Taurat atau roh jiwa dari hukum Taurat bukan terletak kepada Allah itu Esa, Allah itu maha kuasa. Tetapi inti dari hukum Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Nah, saudara-saudara, karena untuk apa kita mengerti akan kebenaran Allah yang Esa, tetapi kita tidak memiliki hati untuk mengasihi Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa mengasihi Allah dengan seluruh hidup kita, dengan kekuatan kita, itulah yang dituntut oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus ingin mengatakan inti dari seluruh Perjanjian Lama Taurat adalah ayat yang ke-8. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan kita perhatikan saudara-saudara bahwa Allah adalah kekuatan. Mengasihi Allah adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Titik awal untuk kita melakukan segala sesuatu yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup ini. Saudara, menjadi satu pertanyaan bagi kita. Adakah kasih Allah itu dalam hidup kita? Kasih Allah yang sungguh kita miliki dalam hidup ini. Mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi keluarga kita dengan kasih Allah yang sungguh itu. Adakah setiap istri juga memiliki kasih Allah? Mengasihi keluarga, mengasihi suami dengan utuh di dalam hidup ini. Sudahkah itu kita lakukan dalam kehidupan? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga hukum yang kedua dikatakan oleh Yesus, yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa saudara? Ini menarik kita perhatikan. Dalam Sema Israel yang juga menjadi dasar Taurat orang Yahudi adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tidak ada di sana penambahan lain. Tetapi kemudian kenapa Yesus menambahkan hukum yang kedua dikatakan yang sama, artinya sama dengan hukum yang pertama, mengasihi Allah, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa saudara Yesus kemudian menambahkan ini? Apakah kurang itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus ingin mengatakan bahwa kasih yang utama itu adalah kepada Allah. Tetapi juga penting adalah bagaimana kita mengasihi sesama manusia sebagai wujud nyata kita mengasihi Allah. Karena itu dalam 1 Yohanes pasal yang kedua itu mengatakan, ketika engkau mengatakan aku mengasihi Allah, tetapi engkau membenci saudaramu, kamu adalah pendusta. Artinya tidak benar kamu mengasihi Allah ketika kamu membenci saudaramu. Bohong itu. Artinya saudara, ketika kita berkuar-kuar tentang kebenaran firman Tuhan, kita pelayan Tuhan. Ini tantangan saudara bagi kita semua. Tidak benar ketika kita tidak mengasihi orang lain, bahkan mengasihi musuh. Kita harus mampu untuk mengasihi mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Yesus harus mengatakan ini? Saat ini saudaraku, Yesus berbicara kepada kelompok orang Farisi. Farisi di dalam kehidupan orang Yahudi ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang Saduki dan kedua adalah orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi, saudara, bahwa mereka hidup dalam ketaatan yang kaku kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh hidupnya hanya fokus kepada Allah. Keselamatan itu adalah sesuatu yang memang prioritas mereka usahakan. Jadi mereka tidak memikirkan hal-hal duniawi ini. Karena itu saudara, orang-orang Farisi ahli Taurat ini, saking fokusnya mereka terhadap keagamaan mereka, mereka tidak peduli dengan kehidupan orang lain, orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, karena itulah saudara, mereka tidak memiliki, mungkin saya katakan, mereka tidak memiliki hati untuk peduli kepada lingkungan mereka. Berbeda dengan orang Saduki, saudara.
Orang Saduki, kalau kita melihat pada ayat sebelumnya, bagaimana dialog mereka orang Saduki dengan Yesus tentang kebangkitan. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Mereka hanya memikirkan hal-hal yang real, nyata dalam ini. Terbalik dengan kehidupan kelompok orang-orang Farisi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika ini Yesus berbicara dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang notabene-nya mereka mengetahui tentang aturan keagamaan yang sesungguhnya. Namun mereka hanya terfokus kepada Allah. Nah, relevansi dalam hidup mengasihi Allah yang sebenarnya, Yesus ingin katakan, tidak hanya kita mengasihi Allah, mengagungkan Allah. Allah itu memang esa. Allah itu adalah luar biasa. Tidak hanya itu yang Tuhan Allah kehendaki. Tetapi bagaimana wujud nyata dari iman kepercayaan kita kepada Allah itu dalam kehidupan keseharian. Mengasihi sesama manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itulah kemudian Yesus mengatakan, hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sangat penting, terutama dan sama dengan hukum yang pertama. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menambahkan hal yang baru bagi orang-orang Farisi, supaya mereka juga mengerti bahwa mereka tidak hanya terfokus kepada Allah, tetapi bagaimana mereka merelevansikan semua itu dalam kehidupan nyata mereka. Tidak hanya bersifat hubungan rohani, tetapi hubungan mereka yang nyata dalam kehidupan ini harus diwujud nyatakan. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peduli terhadap lingkungan itu adalah hal yang baik. Dan memang itulah merupakan perwujudan daripada kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita bersama-sama, saudara, memperingati Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis. Gereja hari ini bersama-sama dengan kaum bapa tampil untuk mewujud nyatakan berita Injil di tengah-tengah kehidupan ini. Bagaimana kaum bapa berperan sebagai imam, sebagai pemimpin dalam keluarga masing-masing. Terlebih khusus, saudara, dalam masa pandemi seperti ini. Setiap keluarga membutuhkan pemimpin yang konsisten dalam memimpin keluarga. Terlebih khusus dalam ibadah masing-masing. Nah, karena itu beritakanlah Injil adalah mulai dari dalam rumah. Kita tidak akan pernah bisa bersaksi dengan benar di tengah-tengah kehidupan luar ini ketika dari dalam Injil itu belum dikenal. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sangat mengharapkan bersamaan dengan Hari Reformasi, bagaimana kaum bapa menempatkan hidup dirinya di tengah-tengah keluarga masing-masing untuk menjadi pemimpin yang handal, menjadi seorang bapa yang memang dikagumi oleh seisi rumah tangganya, menjadi imam yang benar bagi keluarga masing-masing. Tidak hanya berkata kepada anak-anak, kita ibadah, atau saudara harus beribadah, kita harus memuliakan Tuhan, tapi harus mulai dari diri Bapa itu sendiri. Karena orang tua adalah guru
Yang pertama dalam keluarga kita masing-masing. Lebih khusus berkaitan dengan Hari Bapa. Pada hari ini kita peringati. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi dasar pemberitaan adalah bagaimana setiap bapa menempatkan kasih yang menjadi satu prioritas dalam membimbing rohani anak-anak atau membimbing rohani keluarga. Karena inilah bagaimana kita mereformasi tentang kasih yang sesungguhnya di dalam hidup keluarga kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mungkin sukses sebagai imam, pemimpin di luar. Tapi sekarang menjadi pertanyaan bagi kaum bapak, bagaimana posisi saya di tengah keluarga saya? Bagaimana posisi keberadaan saya di tengah anak-anak saya? Bagaimana posisi keberadaan saya di tengah-tengah keberadaan istri saya? Nah, karena itu saudara, bagaimana kita bisa dihargai di tengah kehidupan keluarga kita? Kita kembali kepada nas kita. Yesus mengatakan yang utama adalah bagaimana kita mengagungkan Tuhan, menempatkan Allah itu sebagai hal yang prioritas, yang utama. Mengasihi Allah dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Kasih yang luar biasa. Ketika itu terjadi dalam hidup kita, saudara, saya yakin dan percaya setiap bapa akan mampu menjalani seluruh kehidupan menjadi pemimpin, imam dalam keluarga masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian kita akan mampu mewujud nyatakan hukum yang kedua, mengasihi keluarga. Mengasihi sesama, mengasihi keluarga, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu mengasihi Tuhan itu di atas segala-galanya. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan takut untuk melakukan dosa di tengah-tengah kehidupan ini. Selamat memperingati Hari Bapa. Biarlah menjadi bapa yang handal, pemimpin, imam yang diagungkan dan dibanggakan oleh setiap keluarga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama untuk masuk dalam doa sapaan kita. Bapa di surga Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Engkau telah memimpin dan menyertai kami dalam seluruh rangkaian ibadah kami saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu akan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, menuntun, membimbing, menyertai kami. Terlebih khusus di dalam kami memahami, merenungkan akan setiap kebenaran firman. Meteraikanlah firman ini dalam hati dan hidup kami Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa bagi gereja Kalimantan Evangelis dan gereja-gereja di seluruh dunia dalam satu misi penginjilan, pemberitaan kabar baik. Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dimanapun gereja-Mu bersaksi, biarlah mereka bersaksi dengan kasih,
yang membawa damai sejahtera bagi semua makhluk. Kami berdoa bagi Komisi Pelayanan Bapak Majelis Sinode, Komisi Pelayanan Bapak Majelis Resort, dan Seksi Pelayanan Bapak di jemaat-jemaat lingkup GKE, dan juga dalam seluruh pelayanan serta kesaksian mereka. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Kami sadar Bapa di sorga, bahwa tidak ada satupun yang kami dapat lakukan di tengah-tengah kehidupan pelayanan ini tanpa campur tangan Tuhan yang menyertai, membimbing kami, terlebih khusus Komisi Pelayanan Bapak di tingkat seksi masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai seluruh program mereka. Tuhan juga akan menuntun, menyertai akan seluruh pengurus, baik dari tingkat sinode, tingkat resort maupun di tingkat jemaat masing-masing. Kami percaya Tuhan yang utus mereka. Tuhan pula yang akan menyertai, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mengurapi mereka dalam seluruh tugas dan pelayanan yang boleh mereka lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, saat ini lindungi pelihara mereka. Bapa di sorga, terlebih khusus kami juga berdoa bagi seluruh kehidupan umat-Mu. Karena pandemi COVID-19, ada banyak persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oh Tuhan, mampukanlah kami untuk menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Mampukanlah kami untuk melawan kondisi, situasi yang kami hadapi saat ini dengan bijak dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga ingin berdoa, memohon penyertaan Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu, khususnya dalam kawasan lingkup jemaat GKE Pangarina dan sekitarnya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan melindungi kami semua. Menjauhkan kami dari roh-roh yang akan menyesatkan kehidupan kami. Tetapi terang Tuhan senantiasa menuntun kami untuk terus hidup dalam kebenaran yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap rumah tangga kami masing-masing. Sekali lagi Tuhan memampukan setiap Bapa untuk menjadi pemimpin, imam yang handal di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Sehingga Injil itu sungguh diberitakan mulai dari dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Dalam minggu ini Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran masing-masing. Bapa di sorga, bagi saudara kami yang berada dalam pergumulan, Tuhan beri jalan keluar. Mereka yang sakit Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Jamahlah hati setiap umat-Mu Tuhan, agar mereka hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh kehidupan kami, tugas tanggung jawab kami 1 minggu ke depan, kami ingin serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih, mari kita selalu menaikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus karena kesehatan, pertambahan usia, dan segala keperluan serta kebutuhan kita selalu Ia sediakan bagi kita. Ada kesempatan bagi kita bersama dengan keluarga kita untuk menyerahkan persembahan syukur di rumah kita masing-masing, dan pada saatnya nanti dapat kita serahkan melalui kotak persembahan yang disediakan di kantor BPH, atau dapat juga melalui transfer langsung ke rekening jemaat. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Allah yang di surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini sebagai rasa syukur kami memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas pernyataan dan kasih setiamu. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tanganmu dan diberkati olehmu agar persembahan menjadi wujud pelayanan kasihmu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Berkatilah kami semua yang telah memberikan dengan sukarela, dan berkati pula berkat yang masih ada pada kami agar dapat kami gunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang merupakan sumber berkat kehidupan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita sukacita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389, bait pertama dan yang keempat. Besarlah kasih Bapakku. Pada hari bait keempat, jemaat diundang berdiri. Saudara, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya. Dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita dengan hati mulut kita ungkapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Ingatlah selalu akan panggilan pengutusan gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lakukanlah dengan kesetiaan, sebab Ia Tuhan adalah setia, menyertai untuk selama-lamanya. Dan kepada segenap kaum bapa, pimpinlah keluarga kita, dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat, pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Satu persatu ku balik lembar hidupku, terbayang betapa berdosanya aku.